Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahi kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait hukum puasa dan hal-hal yang berkaitan puasa, termasuk qadha, kifarah dan lain sebagainya. Sahabat fillah, hukum puasa terbagi 4 bagian. Yang pertama wajib, seperti puasa di bulan Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, puasa kafarah, puasa istisqa ketika seorang imam mewajibkan. Atau dalam arti imam di sini pemerintahan. Yang kedua sunnah, seperti puasa Asyura, puasa Bid, puasa Senin Kamis. Dan yang ketiga makruh. Seperti apa? Seperti berpuasa di hari Minggu saja, tidak hari Seninnya dan lain-lainnya, hanya dikhususkan hari Minggu saja. Dan yang keempat, hukumnya puasa ada yang haram. Dan yang haram ini terbagi 2. Haram namun sah, seperti puasa istri yang tidak mendapatkan izin dari suami, dan haram tidak sah seperti puasa di hari Id. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang puasa, alhamdulillah kita sebagai umat muslim diwajibkan berpuasa ketika memang kondisinya memungkinkan untuk berpuasa. Karena ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita berpuasa, seperti gila, bahkan itu tidak diwajibkan. Dan seperti sakit yang parah, itu tidak diwajibkan. Dan seperti orang yang sudah pikun, sudah tua renta, bahkan tidak ingat kehidupannya baik di masa lalu maupun di masa depan, udah pikun, maka itu tidak diwajibkan berpuasa. Nah, oleh karena itu ada pertanyaan, bagaimana seorang muslim yang sehat walafiat lantas dia meninggalkan puasa tanpa ada udzur syara, tidak sakit, tidak lagi di perjalanan dan lain sebagainya. Di dalam hal tersebut ini ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur syara. Contoh kita, kalau misalkan kita meninggalkan puasa tanpa udzur, maka wajib nanti sesudah habis bulan Ramadan, baik Syawal dan bulan seterusnya, mengqadha puasa tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan sesudah datangnya waktu bisa qadha, atau udah datang waktu Syawal sampai datang lagi bulan Ramadan yang berikutnya, bagaimana yang sedangkan puasa yang tadi juga belum diqadha? Nah, ini ada beberapa pendapat ulama sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama di dalam kitab fikihnya, di antara lain yaitu jika seseorang belum mengqadha Ramadan tanpa udzur sampai datang Ramadan berikutnya, misalnya ia sempat dalam 1 tahun tersebut berpuasa namun tidak ia laksanakan, maka baginya pertama dosa, yang kedua wajib mengqadha, yang ketiga wajib mengeluarkan fidyah 1 mud karena mengakhirkan qadha. Fidyah ini salah satu daripada kafarah atau bahasa lain kifarat. Jadi membayar karena telah datang tahun yang baru atau Ramadan yang baru. Nah, tadi dosa karena telah mengakhirkan, menyanyiakan waktu luang. Dosa, udah tahu ada waktu luang, nggak ada udzur, sehat walafiat, nggak lagi di perjalanan,
tapi menyia-nyiakan waktu tersebut, maka itu hukumnya dosa. Yang kedua, wajib mengqadha. Selain daripada dosa, wajib mengqadha. Nah, di tahun yang berikutnya datang waktu atau bulan Syawal, maka wajib mengqadha. Selama bulan Ramadan, maka ia wajib membayar fidyah. Andai kata meninggalkan puasanya itu 1 hari, wajib membayar fidyah 1 mud. Berapa ukuran 1 mud itu? Yaitu 750 gram. Atau kata lain 1 liter kurang, 1 kilo kurang. Nah, dan yang ketiga, mengeluarkan fidyah itu kepada fakir miskin. Bayarkan atau keluarkan, dikasihkan kepada fakir miskin. Kalau misalkan 2 kali tidak puasa, maka keluarkanlah 2 mud. Sampai seterusnya. Nah, pertanyaan lagi. Ketika datang lagi waktu yang berikutnya atau Ramadan yang berikutnya, puasa yang pernah kita tinggalkan tanpa udzur belum diqadha. Bagaimana? Maka setiap kelipatan itu dilipat gandakan. Seperti tadi misalkan karena kita meninggalkan puasanya itu 10 kali, maka 10 mud. Datang lagi tahun berikutnya 10 mud lagi, tapi belum diqadha. Nah, setelah dikeluarkan 10 mud, selanjutnya mengqadha puasa. Sampai 3 kali lebaran belum mengqadha juga. Ya, seperti halnya yang tadi, semakin berlipat sebelum diqadha, semakin digandakan lagi fidyahnya. Seperti itu di dalam masalah mengqadha atau membayar fidyah. Andai kata kalau misalkan tahun ini kita tidak berpuasa karena tidak ada udzur, sengaja berpuasa, ngopi atau merokok dan lain sebagainya di siang bulan suci Ramadan dan Syawal, apa wajib membayar fidyah? Apa wajib membayar fidyah? Tidak, cukup mengqadha saja. Dan perlu diketahui sahabat fillah, terkait orang, ada yang boleh meninggalkan puasa dan ada yang dilarang tapi meninggalkan puasa. Nah, ini hukumnya ada yang wajib qadha dan ada yang wajib fidyah. Ada yang tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Seperti orang yang gak wajib qadha dan gak wajib fidyah, yaitu kepada anak kecil. Anak kecil yang belum balik itu tidak wajib puasa, maka ketika tidak puasa itu tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Yang kedua, orang gila yang tidak disengaja. Orang gila yang tidak disengaja. Jadi gilanya itu secara alamiah, mungkin dari faktor stres dan lain sebagainya. Ketika orang tersebut tidak puasa, maka enggak wajib qadha dan tidak diwajibkan pula fidyah. Yang ketiga, gila yang disengaja. Orang ini gila yang disengaja. Jadi sebelum puasa seperti sebelum datang bulan Ramadan, dia gila tapi disengaja dengan mengkonsumsi makanan atau minuman atau barang-barang terlarang, maka dia jadi gila. Nah, sebelumnya itu disengaja kan, maka tidak puasa. Nanti kalau sudah sembuh wajib mengqadha tapi tidak wajib membayar fidyah. Dan yang keempat, orang yang boleh meninggalkan puasa yaitu orang yang sakit dan sakitnya ada harapan sembuh. Nah, ketika sakitnya ada harapan sembuh, maka ketika sembuh dari sakitnya, bulan Syawal wajib mengqadha tanpa membayar fidyah. Dan yang kelima, ada sakit yang tidak ada harapan sembuh. Memang sudah kelihatan ini orang sudah diprediksi tidak akan sembuh. Maka bagaimana menyikapinya? Yaitu tidak wajib qadha tetapi harus membayar fidyah. Dan seterusnya, ada orang yang sangat tua
yaitu yang emang udah pikun. Nah, udah pikun, maka orang yang udah pikun tidak diwajibkan puasa di bulan Ramadan, tapi wajib membayar fidyah bagi keluarganya. Dan yang seterusnya, orang yang lagi musafir atau orang yang bepergian di luar daerah, lagi silaturahmi keluar daerah, maka orang tersebut wajib qada dan tidak diwajibkan membayar fidyah, sehingga dia tidak melakukan puasa. Dan seterusnya, orang hamil dan menyusui. Nah, orang hamil yang menyusui ini bagaimana? Ini tergantung konteksnya seperti apa. Kalau misalkan orang hamil atau ibu-ibu yang lagi menyusui, yang pertama khawatir akan dirinya sendiri. Dia tidak puasa karena khawatir akan dirinya sendiri, maka wajib qada, tidak wajib membayar fidyah. Yang kedua, ibu yang menyusui khawatir akan dirinya dan bayinya. Ini bagaimana? Sama, wajib qada tapi tidak wajib bayar fidyah. Dan yang ketiga, khawatir akan bayinya saja, tidak khawatir akan dirinya. Yakin, andai kata kalau misalkan saya puasa kuat, tapi ditakutkan, dikhawatirkan anak saya tidak kuat, maka ketika meninggalkan puasa, nanti kalau sudah lahir, kalau sudah besar anaknya, wajib mengqada dan wajib bayar fidyah. Adapun orang yang haram berpuasa, yaitu yang mutlak haram berpuasa, yaitu orang yang haid dan orang yang nifas. Nah, dua-duanya ini wajib mengqada saja tanpa harus membayar fidyah. Itulah penjelasan daripada hukum berpuasa dan ketika meninggalkan puasa, yang sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, sudah paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait pahala orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-10, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa bil lailatil ashirah yarzuquhullahu ta'ala khairai dunya wal akhirah." Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-10, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.